Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fadila, NPM 1921211093 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mereview sebuah judul novel, buku novel tentunya, yang berjudul tentang Mahar Jingga. Mahar Jingga ini ditulis oleh Syarif HD. Syarif HD dengan nama aslinya yaitu Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah Magister Humaniora. Beliau lahir di Pasuruan tanggal 29 Desember 1979. Beliau merupakan ketua jurusan terjemahan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan sarjananya diselesaikan pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Jakarta. Dan pendidikan magisternya serta doktoralnya diselesaikan pada program Pasca Sarjana Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beliau nyantri di Ponpes Anur dan Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darussunnah Jakarta. Saat ini beliau mengabdikan ilmunya pada beberapa institusi pendidikan seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Universitas Al-Azhar Indonesia, Darussunnah High Institute for Hadith Science, Pesantren Bait Al-Quran, dan Pusat Studi Al-Quran serta Sadema Institute. Ia juga mengabdi menjadi trainer pada pelatihan menerjemahkan teks Arab Indonesia metode Tarjim Al-An. Beliau merupakan direktur Pusat Pengembangan Potensi Transikel dan Ketua Yayasan Pesantren Terpadu Raudatul Mustariyah, Pasuruan di Jawa Timur. Aktif mengisi berbagai forum diskusi, seminar, pengajian, khutbah, bedah buku, produk knowledge baik berskala lokal, nasional, maupun internasional. Setiap tahun mengadakan kegiatan penelitian, baik secara individu maupun kelompok, untuk bidang-bidang yang digelutinya dengan pembiayaan dari pemerintah maupun dari swasta. Serta penelitiannya dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau di luar negeri, negara-negara contohnya seperti Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan lainnya. Beliau tercatat sebagai anggota Cordova, Dompet Duafa yang berdakwah di berbagai penjuru dunia seperti Hong Kong, Paris, Turki, dan lainnya. Produktif dalam menulis dengan keterlibatan sebagai pemimpin buletin aksara, pengelola situs cahayaislam.com, pengelola situs kampungislam.com, Dikara Publishing House, dan penerbit Al-Kitabah. Di antara karya-karyanya dalam bentuk buku, yang pertama ada Cakrawala Linguistik Arab, yang kedua Mahar Jingga, yang ketiga Karena Hidup Tak Selalu Indah, yang keempat Merpati Untuk Cempaka, yang kelima Ibadah Tanpa Beban, dan yang keenam Seluk-Beluk Peterjemahan Arab Indonesia Kontemporer Dasar Teori dan Masalah, dan yang terakhir Morfologi Bahasa Indonesia. Novel Mahar Jingga ini yang ditulis oleh Syarif HD menceritakan mengenai pertarungan tentang kesetiaan. Tema yang diangkat oleh penulis
adalah seputar percintaan dan poligami. Novel ini selalu membuat gregetan ketika seseorang membacanya dan seringkali bersifat sensitif bagi kaum wanita karena tema yang diangkat oleh penulis adalah tema poligami. Novel ini menceritakan 3 sosok tokoh utama, yakni Nijam, Sabria, dan Nadia. Nijam adalah salah seorang penulis terkenal yang menjadi suami Sabria. Sabria ini adalah sosok wanita cantik, cerdas, yang mengabdikan hidupnya kepada suaminya serta menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nizam adalah seorang penulis. Dia bertemu dengan Nadia, seorang penulis juga. Karena sesama profesi, akhirnya mereka saling bertemu dan lanjut dengan berkenalan dan terus berkenalan. Waktu terus berjalan, tanpa sadar keduanya mempunyai perasaan yang sama, butir-butir cinta dan debar-debar cinta mereka rasakan. Tidak ingin menyanyiakan Nadia, Niza memberanikan diri untuk mempersunting Nadia sebagai istri keduanya. Khawatir, ragu, cemas, hal yang itu pasti dirasakan oleh Nadia ketika akan menerima pinangan sang pujaan hati yang sudah menikah. Keyakinan serta ketulusan Nijam mampu membuat Nadia mau menerima pinangan dari seorang laki-laki yang sudah beristri. Hati wanita mana yang tidak hancur ketika mendengar suaminya akan menikah lagi dan melakukan poligami terhadap dirinya. Hal itu yang dirasakan oleh Sabria, istri dari Nizam saat ini. Dengan sekuat tenaga, ia menahan emosi dan berdiskusi dengan suaminya, membahas mengenai poligami yang akan dilakukan oleh suaminya. Dengan mengumpulkan semua kekuatan, keberanian, Sabria bertekad akan bertemu dengan calon madunya. Meski rasa cemburu, egois, tidak mau membagi cinta suaminya dengan orang lain, yang membuat Sabria ini benar-benar lelah, lahir maupun batin. Sampai pada keputusan di mana Nijam harus memilih salah satu di antara mereka. Tentu ini bukan keinginan Nijam. Yang diinginkan Nijam adalah memiliki keduanya, memiliki Sabria dan juga memiliki Nadia. Namun hidup ini adalah pilihan tentunya kan? Nadia yang awalnya akan mundur setelah bertemu dengan istri dan pujaan hatinya, yaitu Nizam, namun ternyata tidak. Nadia malah sudah terjebak dengan cinta yang ditumbuhkan oleh Nijam saat itu. Ia tidak dapat berpaling dari seorang Nijam yang sudah memiliki istri. Dalam novel ini, tidak hanya cerita cinta segitiga antara Sabria, Nizam, dan Nadia, tetapi juga menceritakan kisah cinta yang diramaikan oleh Thorik dan Fikri. Thorik ini adalah seseorang yang datang di waktu yang tepat. Ia menawarkan cinta kepada Sabria yang notabene-nya merupakan mantan calon suami Sabria. Pada saat itu, Sabria bingung akan kisah cintanya sendiri. Haruskah ia tetap setia kepada suaminya yang jelas-jelas sudah tidak setia? Ataukah ia harus menerima penawaran cinta baru yang ditorehkan seorang laki-laki yang bernama Thorik ini? Kisah ini bukan lagi cinta segitiga, melainkan dapat dikatakan sebagai kisah cinta segi lima. Fikri di sini adalah
teman Nadia yang memiliki perasaan yang lebih dari sebatas teman. Fikri sangat mencintai Nadia dari dulu dan berusaha memalingkan cinta Nadia untuk Nizam. Setelah kisah cinta yang rumit dan panjang, cinta segelima ini, Nizam akhirnya memutuskan untuk melepaskan Nadia. Ia lebih memilih Sabria untuk dijadikan istri satu-satunya dalam kehidupannya. Luka yang ditorehkan Nizam untuk Nadia memang sangatlah amat pedih. Namun Nadia dapat menerima hal itu karena ia sudah merasa dicintai oleh seseorang yang bernama Fikri, sekaligus teman Nadia pada waktu itu. Sedangkan Tarik, si mantan calon suami Sabria ini, memilih untuk menjauh dan meninggalkan Sabria beserta suami. Novel ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa poligami itu tidak mudah. Pada kisah ini banyak yang mengira bahwa novel ini menceritakan kisah tentang poligami. Namun setelah membacanya, novel ini tidak mengisahkan tentang poligami, melainkan membuka fakta-fakta tentang sulitnya keputusan untuk berpoligami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.